Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rostianti, Ketua DBOKC, Perkumpulan Komunitas dan Paguyuban Pengemudi Indonesia. Kali ini saya bicara tidak mewakili satu atau dua komunitas atau organisasi, tetapi saya bicara atas nama profesi pengemudi seluruh Indonesia. Kepada pemerintah, siapapun itu, Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu DPR, semoga mendengar bahwa di masa pandemik ini kondisi kami itu sangat menyedihkan gitu. Mungkin masyarakat seluruh Indonesia juga iya. Tetapi kami sebagai garda terdepan, kenapa saya bilang garda terdepan? Karena selain tenaga-tenaga kesehatan, pengemudi itu selama pandemik di tahun pertama dan tahun kedua ini ya berada di depan, berada di jalan. Siapa yang mendistribusikan kebutuhan masyarakat? Dari yang terdampak atau yang masih sehat di rumah. Ketika semua orang berada di rumah, pengemudi tetap berada di jalan menjamin kebutuhan masyarakat di negara ini. Tetapi sampai hari ini belum ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini bantuan yang mudah atau bisa diakses oleh pengemudi. Tidak ada atau belum ada bantuan khusus pengemudi. Yang ada bantuan UMKM, terus bantuan yang lewat BPJS Ketenagakerjaan, tapi itu untuk buruh atau pekerja penerima upah. Sedangkan kami banyak sekali yang masuknya adalah tenaga informal gitu. Lalu untuk bantuan-bantuan lain sangat sulit diakses. Pengemudi ini sebetulnya adalah kelompok masyarakat yang tidak cengeng ya menurut saya, karena bertahun-tahun teman-teman pengemudi ini nggak rewel gitu loh. Dari mulai perlakuan tidak adil di jalan, mulai dari pungli-pungli yang dilakukan oleh banyak oknum dari banyak pihak, itu ya kami jalani saja gitu, walau menyedihkan sekali gitu ya, karena selama ini pengemudi selalu jadi samsak antara oknum dan pengusaha. Oknum dan pengusaha nggak mau tahu kepusingan pengemudi. Pokoknya oknum maunya mereka minta terus dikasih, pengusaha maunya barangnya sampai, tidak mau tahu apa yang dialami sepanjang perjalanan oleh pengemudi. Jadi nggak heran kalau pengemudi adalah salah satu profesi yang memiliki tingkat stres sangat tinggi. Tekanan di rumah, di jalan, oknum, belum dengan pihak perusahaan. Dan ada banyak sekali pengemudi yang masih mendapatkan bayaran tidak layak gitu ya. Jadi apa ya, saya tuh sangat sedih gitu dengan nasib pengemudi. Mereka bukan kelompok masyarakat yang yang tidak bisa diatur. Mereka itu loyalitasnya tinggi, solidaritasnya tinggi. Selama ini jika terjadi trouble di jalan, jika terjadi kecelakaan atau apa, kami masih banyak melakukan patungan antara pengemudi gitu loh. Karena memang sulit sekali mendapatkan bantuan hukum, sulit sekali mendapatkan karena nggak ada payung hukum juga sih gitu yang betul-betul bisa jadi pegangan untuk perlindungan pengemudi. Kompleks sekali gitu. Seharusnya ada satu instansi, ada satu undang-undang, ada satu kebijakan yang khusus menaungi pengemudi. Kebayang nggak sih kalau misalnya pengemudi tuh ngambek seluruh Indonesia? Mau pemerintah menggalakkan produksi pertanian kah, mau menggalakkan produksi produk UMKM kah, kalau tidak ada yang mengantarkan barang-barang tersebut, buat apa gitu. Sedih banget deh rasanya jadi pengemudi tuh. Saya selama mengurus organisasi pengemudi ini ya banyak ngelus dada gitu loh, mulai dari uang jalan yang tidak sesuai, terus perlakuan tidak adil di jalan. Jadi seperti pengemudi ini mungkin karena SDM teman-teman pengemudi ini pendidikannya sebagian besar itu ke bawah gitu ya. Jadi kayak sasaran empuk ya untuk oknum-oknum tertentu menekan gitu loh. Dan karena udah stres biasanya pengemudi tuh udah nggak mau tahu. Jadi ya udahlah, pungli lah, dikasih apa segala macam. Ada banyak keluh kesah yang harus didengar. Jika ada satu atau dua upaya yang sudah dilakukan pemerintah, kami sangat berterima kasih. Tetapi ingin sekali pemerintah
meluangkan satu kali lagi waktu, tetapi betul-betul dari hati ke hati, mengundang atau bertemu dengan perwakilan-perwakilan pengemudi yang betul-betul bisa menyuarakan secara keseluruhan permasalahan-permasalahan yang selama ini ya kita pendam sendiri gitu loh, karena nggak tahu harus ngadu kemana. Kementerian Perhubungan aja nggak ada tuh dirjen yang membawahi atau menaungi pelaku pengemudi. Tidak seperti Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi itu lengkap menurut saya untuk UMKM dari hulu ke hilir. Ada produk, ada sistem, ada bantuan, dan ada deputi atau bagian yang menaungi pelakunya. Pengemudi ini belum ada gitu. Peraturannya tidak jelas, undang-undangnya belum ada, dan belum ada instansi atau bagian instansi yang menaungi pelaku si pengemudi ini. Kita tuh bingung deh gitu, pokoknya menyedihkan. Saya pernah bilang bahwa kelompok masyarakat manapun yang merasa terzolimi dalam rentan waktu yang sangat lama, ya itu kayak bom waktu aja gitu. Entah mereka akan turun ke jalan, entah mereka akan melakukan aksi atau apa, protes atau bagaimana, itu hanya bom waktu saja gitu. Bahkan kelompok masyarakat yang biasanya nerimo gitu ya, akan ada masanya ketika mereka berkumpul, mereka merasa senasib atau apa, itu akan meledak gitu. Saya berharap pemerintah melakukan satu tindakan sebelum hal itu terjadi. Karena apa? Potensi pengemudi ini besar sekali. Secara keseluruhan seluruh Indonesia, pengemudi Indonesia tuh 20 jutaan jumlahnya gitu. Dan tidak bisa dianggap sebelah mata profesi ini. Karena ya ujung tombak untuk menjaga kestabilan harga, menjaga pendistribusian barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Presiden Jokowi sendiri yang bicara hal itu, bahwa profesi pengemudi adalah profesi yang mulia. Kami masih menyimpan video itu. Semoga itu bukan hanya euforia, tetapi betul-betul negara ini mengakui bahwa pengemudi adalah profesi yang mulia gitu, yang wajib atau bukan wajib ya, tapi layak diperjuangkan dan diperhitungkan dan mendapatkan tempat gitu, sama seperti profesi yang lain. Sudah ada hari buruh, ada hari santri, pengemudi juga pengen Pak punya hari pengemudi. Itu akan jadi momentum kebanggaan kami setiap tahun, bahwa profesi kami diakui oleh negara. Selama pandemik ini sedih banget, udah aturan di jalan nggak jelas gitu ya, PPKM, penyekatan di sana, penyekatan di sini, kami cari makan di mana? Banyak sekali anggota kami pengemudi yang dibayar harian. Saya baru dapat laporan kemarin, udah dibayarnya harian itu dipotong Pak gitu. Apa ya, saya nggak tahu harus bicara apa, jadi memang harus tatap muka. Saya berharap ada satu instansi atau menteri atau siapapun Anda, tolong turun, bertemu dengan kami, dengarkan kami dari hati ke hati, dengarkan kami secara lengkap gitu. Dan setelah itu tidak hanya jadi angin lalu saja, tapi juga harus terrealisasi gitu. Ini potensi sekali. Kami pengemudi Indonesia mendukung pemerintah, siapapun pemerintahnya. Tetapi tolong, siapapun juga pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, mbok ya kami diperhatikan. Jangan kami nih nangis terus. Tolonglah, kompleks sekali permasalahan kami. Saya berharap Pak Presiden atau Menteri Perhubungan, saya sudah ke Menteri Sosial juga, kepolisian, ya kami juga manusia gitu. Kami perlu perlindungan jiwa, perlindungan hukum, dan perlakuan yang manusiawi selama kami di jalan. Uang kami tuh nggak banyak gitu. Semoga di pandemik ini kami juga mendapatkan perhatian yang bisa sedikit menghibur perasaan kami, dan kemumetan kami adalah perhatian dari pemerintah.
Semoga didengar ya Pak.